Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Anfa'ana dengan NIM 1401422 dengan nomor presensi 37 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Zaim Al-Mubarok MAG. Pelajaran terpenting yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah saling berbagi dengan sesama. Yang Allah SWT katakan dan Rasulullah SAW katakan kepada kita bahwa sesungguhnya orang yang berbagi, yang memberi di jalan Allah SWT dengan niat karena Allah SWT, maka insya Allah akan terus tambahkan nikmat yang dimiliki. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Allah SWT akan menambah nikmat kepadamu. Salah satu bentuk mensyukuri adalah berbagi, yang telah dicontohkan pada video tersebut, yaitu saling berbagi dengan sesama, walaupun kita tidak mengenal orang tersebut, dan saling berbagi apapun tanpa memandang perbedaan agama. Ijtihad di era disrupsi merupakan kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang terus bermunculan yang hukumnya tidak terurai jelas dalam sumber hukum utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Seiring berkembangnya zaman, perubahan besar dan mendasar mulai terjadi. Dalam era disrupsi, perubahan tidak terjadi secara bertahap, namun perubahan sebuah lingkungan masyarakat yang lama atau masyarakat yang tradisional akan menjadi lingkungan masyarakat yang baru atau yang lebih modern, di mana lingkungan baru tersebut akan memunculkan permasalahan-permasalahan dan tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Sehingga yang dilakukan adalah dengan cara ijtihad. Ijtihad tidak bisa dilakukan semua orang. Hanya ulama yang memenuhi syarat yang bisa melakukan ijtihad. Hasil ijtihad di era disrupsi seperti sekarang ini antara lain dengan adanya bayi tabung, operasi plastik, transplantasi organ tubuh, menyambung rambut, ada juga operasi jenis kelamin dan lain sebagainya. Menurut saya, nafsu harus dikecilkan dengan cara dikendalikan dan dilawan. Nafsu dapat dikendalikan dengan adanya kemauan dalam diri untuk mengendalikannya. Namun, nafsu juga harus dilawan karena memang ada hal-hal buruk di belakangnya kalau nafsu itu sendiri dituruti. Kemampuan mengendalikan nafsu-nafsu perlu dilatih, paling tidak sampai bisa mencapai kesadaran bahwa tidak semua keinginan tubuh ini harus dituruti. Sebagaimana juga bahwa ada kalanya keinginan tubuh. Menurut saya, yang paling afdol adalah monogami.
di mana monogami tersebut yaitu hanya menikahi satu wanita saja, atau disebut juga dengan memiliki satu istri saja. Karena jika laki-laki menikahi wanita lebih dari satu, yang disebut juga dengan poligami, akan memunculkan resiko atau mudarat. Karena manusia memiliki watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak tersebut akan mudah muncul di dalam kehidupan keluarga yang poligami. Dengan demikian, poligami dapat menjadikan sumber konflik dalam kehidupan berkeluarga atau dalam kehidupan berumah tangga. Jika kedua orang tua menyuruh untuk berbuat yang melanggar syariat, maka saya akan menolak dengan santun dan lemah lembut. Sebab perbuatan melanggar syariat itu adalah perbuatan yang melanggar ajaran Islam, sehingga harus ditolak dengan sikap yang santun agar tidak menyakiti hati orang tua. Kita wajib berbakti kepada orang tua dan taat kepada orang tua. Namun, ketaatan Allah Subhanahu wa taala harus juga kita taati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma." Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya.